Pertanyaannya adalah, ini kan setelah kemenangan Veda Ega di sini untuk pertama kalinya nih ya untuk Red Bull Rookies Cup bagi Indonesia, banyak yang langsung berandai-andai. Tapi gimana sih secara regulasi nih? Karena banyak yang wah berarti langsung bisa Moto3, wah berarti padahal Red Bull Rookies Cup-nya aja belum selesai nih di season ini. Honda Asia menunggu atau mendukung masa depan Veda Ega di titik kritis. There was another rider as well. Veda Pratama was a bit of a standout rider in race 1. Wow. Just until the end, dearie me, he said after the race, of course. Keberhasilan Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup 2025 tak hanya memantik kebanggaan bagi publik Indonesia, tetapi juga menjadi refleksi serius bagi Honda Asia. Pabrikan yang selama ini membina Veda sejak usia belia. Di tengah sorotan atas pencapaian cemerlangnya, satu pertanyaan besar muncul. Apakah Honda siap mendukung Veda secara penuh di Moto3? Atau justru hanya menunggu dan melihat tanpa komitmen konkret? Veda bukan hanya sekedar pembalap muda dengan bakat alami. Ia adalah simbol dari kerja keras sistem pembinaan Honda di Asia Tenggara. Lewat Astra Honda Racing School, Veda menempuh jalur panjang dari level nasional, Asia Talent Cup, hingga kini menjadi ancaman serius di ajang Rookies Cup yang menjadi batu loncatan utama menuju Moto3. Namun, sorotan terhadap masa depan Veda juga menjadi sorotan terhadap keseriusan Honda Asia dalam mengantarkan talenta mudanya ke level tertinggi. Bukan sekali dua kali, publik menyaksikan bagaimana pembalap Asia yang menjanjikan pada level junior justru kesulitan bersaing saat naik ke Moto3 karena minimnya dukungan teknis dari pabrikan. Pertanyaannya, kini bukan lagi soal bakat Veda, karena itu sudah terbukti. Tetapi lebih kepada apakah Honda siap menyediakan motor yang kompetitif? Apakah mereka akan memberikan Veda tim teknis yang solid, data yang memadai, serta peralatan dan strategi yang sebanding dengan tim-tim elit Moto3 lainnya? Situasi ini makin rumit karena di sisi lain, beberapa pabrikan non-Honda dikabarkan mulai melirik Veda. Mereka melihat potensi jangka panjang yang luar biasa dari pembalap asal Gunung Kidul ini. Jika Honda terlalu lambat bertindak atau masih ragu memberikan dukungan penuh, bukan tidak mungkin Veda mempertimbangkan untuk berpindah ke pabrikan yang bisa menjanjikan pengembangan karir yang lebih serius. Tentu, keputusan tidak semudah membalikan telapak tangan. Loyalitas Veda terhadap Honda sangat besar. Ia tumbuh bersama proyek mereka, dan sebagian besar pembentukan karakternya di lintasan dibangun lewat sistem Honda. Tetapi dalam dunia balap profesional, karir bukan hanya soal rasa percaya, tapi juga soal performa dan peluang. Honda berada di persimpangan jika mereka memang percaya bahwa Veda adalah representasi keberhasilan proyek balap Asia mereka, maka kini saatnya bertindak. Menunggu hanya akan membuat peluang itu diambil pihak lain. Mendukung secara konkret dengan kursi Moto3 yang layak, motor yang kompetitif dan tim teknis yang memadai akan jadi bukti bahwa Honda tak sekedar membina, tetapi juga memajukan. Kini semua mata tertuju pada langkah Honda selanjutnya, dan Veda sebagai pembalap yang tengah bersinar berhak mendapatkan keputusan terbaik demi masa depan karirnya dan demi harga diri pembinaan balap Indonesia di panggung dunia. Pertanyaannya adalah, ini kan setelah kemenangan Veda Ega di sini untuk pertama kalinya nih ya untuk Red Bull Rookies Cup bagi Indonesia, banyak yang langsung berandai-andai. Tapi gimana sih secara regulasi nih? Karena banyak yang wah berarti langsung bisa Moto3, wah berarti padahal Red Bull Rookies Cup-nya aja belum selesai nih di season ini. Ini gimana sih untuk loncatnya ke sana? Kalau ada aturan yang berlaku dari Dorna, ini kan emang di bawah Dorna juga bahwa
yang judulnya Road to MotoGP atau kelas pembibitan. Ya. Seorang Veda Ega Pratama ini berhasil masuk ke Red Bull Rookies Cup karena dia menjadi juara Asian Talent Cup. Ya. Semua juara Asian Talent Cup, Northern Talent Cup itu akan istilahnya diarahkan Dinaikin, ke ya. Red Bull Rookies Cup. Nah, harapannya sih Veda Ega bisa tampil konsisten karena dan kalau pemain dibilang wah bisa langsung Moto3, belum tentu karena umur Veda masih muda banget. Ya. Dan untuk masuk ke Moto3 kan sekarang batasannya jelas 18 tahun. Ya. Setelah ada peraturan yang diubah. Misalkan di umur dia saat ini gitu ya, misalkan saat ini dia 16 tahun dan Betul. juga dia menjadi juara di musim Betul. ini, tetap nggak bisa langsung naik ke Moto3. Ya seandainya juara umum mungkin mau nggak mau karena persyaratannya kalau sudah juara umum itu harus segera beralih ke kelas yang di atasnya karena dengan dia menjadi juara umum berarti dia udah mampu dan punya kemampuan untuk bersaing di kelas lebih tinggi lagi. Oke, pokoknya kita doakan tentunya yang terbaik Amin. untuk Veda Ega Pratama. Amin. Sekali lagi terima kasih dan juga Apakah Honda akan benar-benar siap menyediakan motor yang kompetitif untuk Veda di Moto3? Sebab selama ini kerap muncul keraguan terhadap kesiapan Honda dalam mendampingi para pembalap junior ketika mereka naik ke kelas dunia. Banyak talenta muda dari Asia yang tampil gemilang di kelas bawah, namun kesulitan bersaing ketika naik ke Moto3 karena keterbatasan dukungan teknis maupun strategi tim. Situasi ini menempatkan Veda Ega Pratama dalam posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi, loyalitas dan rasa percaya terhadap Honda sangat besar, mengingat pabrikan tersebut telah membinanya sejak usia belia. Namun di sisi lain, karir seorang pembalap profesional hanya bisa berkembang maksimal bila didukung oleh paket yang kompetitif, baik dari sisi motor, tim teknis maupun strategi balap. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Veda maupun tim manajemennya terkait arah karirnya setelah musim ini. Tapi satu hal yang pasti, tekanan dan ekspektasi publik terus mengalir. Indonesia menaruh harapan besar pada Veda untuk menjadi wakil di Moto3 yang bukan hanya sekedar hadir, tetapi mampu bersaing di barisan depan. Kini bola ada di tangan Veda dan timnya. Apakah ia akan bertahan dan membuktikan bahwa Honda adalah tempat terbaik untuk tumbuh dan bersinar? Ataukah ia akan membuka lembaran baru dengan tim lain yang menjanjikan masa depan yang lebih terbuka di level dunia? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind.